Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Abdullah Mufti. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, semester 5 dengan NIM 12221213. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pragmatik oleh dosen pengampu Pak Ruli Agung Yudiantara MPD dan Haji Fakri Hamdani SMU. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan baik menggunakan pragmatik, ya tentunya. Sebelum ke sana kita harus mengetahui apa itu linguistik dan apa itu pragmatik. Terus apa sih hubungan dari kedua tersebut? Yang pertama adalah pengertian linguistik. Nah, linguistik adalah salah satu ilmu kebahasaan yang secara sistematis hingga melahirkan beberapa cabang ilmu kebahasaan. Nah, diantaranya yang pertama ada fonologi, yang kedua morfologi, yang ketiga ada sintaksis, yang keempat ada semantik, yang kelima ada semiotik, yang keenam ada pragmatik, yang ketujuh ada wacana. Nah, itu adalah salah satu cabang yang ada di linguistik. Nah, itu adalah cakupan umum dan semua itu saling berkaitan. Karena ilmu bahasa itu menyesuaikan bagaimana bahasa itu bekerja dan bagaimana bahasa itu berevolusi. Karena pasti tentunya dari generasi ke generasi bahasa akan menumbuhkan kosakata baru yang bermunculan yang dimana menyesuaikan dengan zaman itu sendiri. Setelah tadi kita mengetahui apa itu linguistik dan ternyata linguistik itu memiliki beberapa cabang dan diantaranya salah satunya adalah pragmatik yang akan kita bahas pada video ini. Setelah kita mengetahui apa itu linguistik, nah kita juga harus mengetahui apa itu pragmatik yang akan dijelaskan inti dari video kali ini. Pragmatik adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang dimana mengkhususkan pengajian penggunaan bahasa dalam konteks sosial loh, karena tentunya pragmatik akan langsung berkecimpung dalam penggunaan bahasa pada kehidupan sehari-hari kita. Tetapi pragmatik juga tidak hanya melulu pada struktur gramatikal dan makna leksikal, tetapi juga penggunaan bahasa apakah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti halnya konteks dan juga lingkungan kita sehari-hari dan juga lingkungan sosial seperti hanya pendengar dan penonton. Setelah kita mengetahui apa itu linguistik, apa itu pragmatik, kita harus juga tahu apa isi dari pragmatik. Nah, dalam pragmatik, karena pragmatik adalah satu penggunaan bahasa yang dimana penggunaannya dalam konteks sosial pasti ada suatu hal yang dimana yang harus kita ketahui adalah tindak tutur. Nah, apa sih tindak tutur itu? Tindak tutur adalah salah satu bagian dari bidang pragmatik loh yang harus kita ketahui, karena itu adalah salah satu tindakan yang dimana penggunaan suatu bahasa dalam kehidupan sehari-hari hingga menumbuhkan salah satu tiga aspek. Yang pertama ada lokusi, yang kedua ada ilokusi, yang terakhir ada perlokusi. Kita mengetahui bahwasannya pragmatik apa? Bahwasanya di dalam pragmatik juga ada salah satu isinya loh. Nah, diantaranya adalah konsep tindak tutur. Nah, konsep tindak tutur adalah salah satu yang dimana hasil dari konsep-konsep penggunaan kita sehari-hari dalam menggunakan bahasa hingga menimbulkan beberapa aspek. Yang pertama ada lokusi, yang kedua ada lokusi, yang ketiga prolokusi. Sebelum ke sana kita harus mengerti apa itu tindak tutur. Nah, tindak tutur adalah salah satu tindakan yang dimana berada dalam bidang pragmatik sehingga mencakup beberapa hal seperti pertanyaan, pernyataan, permintaan, larangan, dan perintah. Itu adalah tindak tutur. Contohnya seperti halnya jadi saya memerintahkan ada Arbi, coba kamu tutup pintu. Nah, otomatis hal tersebut si penutur memerintahkan bahwasannya dia tuh harus menutup pintu. Berarti itu ada efeknya loh, bahwasannya orang yang dikasih perintah itu harus menutup pintu. Nah, itu disebut tindak tutur. Setelah kita mengetahui bahwasannya tindak tutur itu adalah suatu hal yang memang pasti terjadi gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita, dan ternyata dalam tindak tutur seperti yang dijelaskan
Ilokusi adalah salah satu penggunaan bahasa atau ucapan kata-kata dan kalimat yang secara literal. Contohnya sebenarnya gini, hari ini hujan ya. Nah, dimana diucapkannya secara langsung bahwasanya hari ini hujan ya. Seperti itu. Ilokusi, tak hanya ada lokusi, ada ilokusi. Nah, apa itu ilokusi? Ilokusi adalah maksud dan tujuan dari ucapan lokusi. Lokusi adalah kan satu ucapan yang sangat literal. Ada juga ilokusi. Ilokusi adalah maksud tujuan dari hujan. Contohnya ucapan gini, maaf. Ya, yang sebenarnya contoh tadi, hari ini hujan. Pasti ada ilokusinya dong. Berarti maksudnya, kita harus bawa payung nih atau jas hujan nih untuk jaga-jaga ataupun emang buat bepergian karena hari ini hujan. Itu berarti maksudnya bahwasanya si Arbi berkata hari ini hujan adalah bertujuan bahwasanya kita harus membawa payung ataupun jas hujan ketika berpergian. Seperti itu disebut dengan ilokusi. Nah, terus yang ketiga ada perlokusi. Nah, perlokusi itu apa? Perlokusi itu adalah satu efek dari lokusi dan ilokusi. Seperti kan tadi bahwasanya Arbi bilang hari ini hujan. Nah, berarti ada efeknya dong. Efeknya bahwasanya ada air nih yang berjatuhan sehingga efeknya tuh kita sudah diambil nih payung yang emang sudah diperintahkan misalkan udah nih bayang. Berarti efeknya dari hari ini hujan itu adalah bahwasanya pada keadaan kita sedang hujan dan kita berpayung dan kita langsung melakukan tindakan dari lokusi dan ilokusi tersebut. Jadi lokusi, ilokusi dan perlokusi itu adalah satu hal yang saling berkaitan. Ya, seperti halnya kita mengungkapkan atau contoh lain seperti halnya kita mengungkapkan perasaan kita. Misalkan Arbi mengatakan saya tuh cinta sama kamu. Maksud tujuan dari mengucapkan itu apa? Nah, ilokusinya bahwasannya maksud tujuan tuh saya tuh suka sama dia, gitu. Bahwasannya saya tuh cinta gitu sama dia. Terus perlokusinya itu apa? Perlokusinya itu adalah efek suatu misalnya ada bicara hati nih atau timbal balik bahwasanya atau diterima kah atau tidak kah sehingga ada getaran hati. Nah, itu ada perlokusi. Nah, berarti ketiga aspek itu adalah penting dalam satu penggunaan tindak tutur seperti itu. Kita mengetahui apa itu tindak tutur. Nah, akan kita lanjut penggunaan prinsip Maxim menurut Grace. Maksud seperangkat Maxim Grace itu apa? Nah, ini tuh seperti halnya maksud atau dalam penggunaan bercerita ataupun mengucapkan suatu kata biar terstruktur, tidak berlebihan, tidak salah, dan juga emang kurang tepat gitu. Tapi pada prinsip di sini kita belajar bahwasannya penggunaan bahasa atau berbicara itu secara struktur dan bagaimana kita menyesuaikan gitu ya. Pada prinsip Grace itu adalah suatu pedoman-pedoman yang dimana diusulkan oleh Grace itu sendiri, yang dimana untuk memahami bagaimana ucapan suatu kata atau kalimat itu secara struktur. Dan juga dalam penggunaan prinsip atau pedoman Grace itu memiliki beberapa macam. Yang pertama ada maxim kualitas, terus ada maxim kuantitas, ada maxim relevan, terus yang terakhir ada maxim cara atau ada logika. Maxim kualitas itu seperti apa sih? Maxim kualitas itu ada satu hal yang dimana memberikan informasi secukupnya, jadi tidak berlebihan gitu. Contohnya seperti gini, Arbi bertanya, kamu kerja apa? Katakan si B ataupun si Bila menjawab, saya bekerja di perusahaan. Itu juga sudah cukup. Nah, kalau salahnya atau berlebihannya seperti ini, kamu kerja apa? Saya kerja di bidang anu. Misalkan saya kerja di bidang yang berlebihan lah. Nah, itu salah. Berarti itu bukan penggunaan maxim kualitas. Karena maxim kuantitas. Terus yang kedua adalah maxim kualitas gitu ya. Nah, maxim kualitas ini adalah salah satu mengatakan apa yang Anda yakin atau tidaknya. Misalnya gini, contohnya seperti apakah kamu tadi menonton film itu, apakah kamu merasa tertarik ataupun
misalkan orang yang belum nonton ya udah baru bertanya seperti itu, karena itu juga akan mempengaruhi buat apa dia bertanya seperti itu kalau dia tuh sudah melihatnya. Terus yang ketiga ada maxim relevan. Nah, pada maxim relevan ini adalah satu pembicaraan yang relevan, yang sesuai. Contohnya saya tuh lagi membahas suatu cuaca, tapi kok ngebahasnya misalkan pada bidang lain, kan itu tidak relevan, tidak nyambung gitu. Nah, itu bahwasanya adanya maxim relevan. Terakhir ada maxim etika ada berbicara. Nah, pada maxim ini adalah penggunaan struktur bahasa yang dimana bahwasanya kita harus menyesuaikan kata-kata yang akan kita keluarkan atau yang kita mau berikan pada teman kita atau pada pendengar kita, supaya terstruktur, tidak berlibat dalam penggunaan bahasa seperti itu. Itu adalah maxim. Jadi itu adalah salah satu hal yang akan pasti sering dalam kehidupan sehari-hari. Dapat diambil kesimpulannya bahwasanya dari yang tadi saya jelaskan apa itu linguistik, bahwasanya linguistik adalah salah satu ilmu kebahasaan yang meliputi aspek cabang bahasa, diantaranya fonologi, morfologi, sintaksis, dan seterusnya, hingga menimbulkan pragmatik yang salah satu cabang dari ilmu linguistik sendiri. Jadi pragmatik adalah satu penggunaan bahasa yang dimana dalam konteks sosial, ya, sehingga melahirkan beberapa aspek dalam isi pragmatik itu sendiri, dan tidak tutur. Nah, tidak tutur juga memiliki hal penting. Yang pertama ada lokusi, yang kedua ilokusi, yang ketiga adalah perlokusi. Hingga dalam penggunaan struktur pengucapan pembicaraan meliputi prinsip pedoman Grace, yang dimana ada beberapa macam. Yang pertama adalah maxim kuantitas, yang kedua ada maxim kualitas, yang ketiga ada maxim relevan, yang keempat ada maxim etika berbicara. Terima kasih yang telah menonton video kali ini. Ini adalah salah satu tugas untuk menyelesaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.